Segala puji syukur Bapa buat kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan. Terlebih Bapa napas hidup yang masih Kau berikan bagi kami. Terlebih adik-adik kami sekolah minggu. Oleh karena itu Bapa, kami senantiasa bersyukur buat kebaikan Tuhan yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, sekalipun pada saat ini kami beribadah secara online di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya Engkau akan hadir di dalam ibadah kami. Tuhan Yesus yang baik, hadirlah Engkau, berkatilah adik-adik kami sekolah minggu yang berada di rumah mereka masing-masing. Dan sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan bertumbuh dan berbuah di dalam hati dan pikiran adik-adik kami sekolah minggu. Berikan Bapak roh pengertian supaya mereka lebih mengerti dan lebih memahami lagi akan kebenaran firman Allah. Usir Bapak kuasa iblis, kuasa setan yang akan mengganggu hati dan pikiran adik-adik kami sekolah minggu, sehingga dengan sukacita kami boleh mendengarkan firman Allah. Berkati Tuhan adik-adik kami, jadikan mereka anak yang baik, anak sukacita, anak kebanggaan, sehingga orang tuanya penuh sukacita untuk mendidik anak-anaknya ke jalan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa buat adik-adik kami sekolah minggu dan orang tua adik kami sekolah minggu. Engkau memberkati mereka di setiap saat dan di setiap waktu. Tuhan Yesus yang baik, segala problema kehidupan kami, terlebih Tuhan tantangan hidup yang ada di dunia ini, khususnya di Indonesia ini, Engkau Allah yang maha tahu. Biarlah Engkau senantiasa mampu menyelesaikannya. Kami yakin dan percaya masalah ini ada di tangan Tuhan dan Tuhan mampu untuk menyelesaikannya, sehingga kami Tuhan boleh beribadah kami di rumah kami masing-masing, baik pun di gereja kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami serahkan hidup kami, jiwa kami ke dalam tangan-Mu. Berfirman Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Ampuni dosa kami Bapa, dalam nama Yesus kami boleh berdoa. Amin. Baik, kita angkat lagu pujian kepada Tuhan, yaitu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Doa selesai. Selamat pagi anak-anak, kita mulai ibadah sekolah minggu kita. Kita
Roha Bau Rukun. Kita bernyanyi. Hukum Taurat yang ditetapkan untuk minggu ini, yakni yang tertulis pada hukum yang keempat. Kita sama-sama mengucapkannya, hukum yang keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, dan lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Kita sama-sama berdoa, sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian nomor 565 ayat 1, judulnya Las Rohaku lau memuji Dewata Pahromi. Kita bernyanyi. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini diambil dari kitab Amsal pasal yang keempat ayat yang kelima. Kita sama-sama mengucapkan atau dibacakan oleh Ibu sekolah minggu.
kita sama-sama berdoa, sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Marilah kita mengakui iman kita bersama-sama. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 565 ayat 1, Las roh aku lau memuji di bata Kapolomi. Kita bernyanyi.
Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan damai sejahtera Allah menyertaimu. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Shalom. Loh, shalom. Iya, semangat ya adik-adik ya. Dalam situasi corona semangat ya. Firman Tuhan hari ini tertulis pada Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Iya. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ya, judulnya adalah jangan pernah melupakan Tuhan dalam perencanaanmu, ya kan? Sekarang telah memasuki pelajaran baru. Tetapi pemerintah di zona merah mengatakan ada kelasnya. Nanti bulan 8, ada lagi bulan 9, ada lagi bulan November. Tidak serentak, tergantung pada situasinya. Kita memasuki pelajaran tahun ajaran yang baru. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, jangan pernah melupakan Tuhan dalam segala rencanamu. Ya adik-adik ya, mau sekolah dulu kita harus diisi firman Tuhan. Mempersiapkan diri untuk mengalahkan zaman-zaman corona harus mempersiapkan jangan pernah melupakan Tuhan ya. Ayat 13. Hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun. Nah, ini rencananya kan? Rencananya banyak, orang banyak berencana. Padahal ayat 14 berkata, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi Nah itu. Jadi hidup manusia di tengah-tengah zaman ini bukan ditentukan oleh pribadinya, bukan ditentukan oleh keinginannya, tapi ditentukan oleh Tuhannya. Ya. Jadi tergantung Tuhan kita. Kalau kita tidak lupa berdoa, tidak lupa memuji namanya, tidak lupa menyembahnya, maka ayat 14 berkata, kamu tidak tahu tapi saya yang tahu kata Tuhan. Jadi adik-adik kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan besok. Tetapi orang yang berdoa, orang yang rajin beribadah, orang yang suka bernyanyi untuk Tuhan. Maka 14 berkata, kamu pasti saya bantu. Ayat 14. Sekarang ayat 15 ya adik-adik ya. Kita baca ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Iya, rupanya hidup orang yang percaya itu tergantung pada tangan Tuhan. Ayat 15 berkata, jika Tuhan menghendakinya, maka kita mendapatkannya. Makanya yang utama bukan mencari apa yang kita inginkan, tetapi berserah kepada Tuhan. Iya, bagus adik-adik. Berserah kepada Tuhan. Berserah melalui apapun pekerjaan kita, berserah dulu kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan, berserah dulu kepada Tuhan. Ayat 15. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Kalau Tuhan menghendakinya, diberi kesehatan, diberi kecerdasan berpikir, maka kita bisa melakukannya. Kalau sakit, mana bisa melakukan kan? Kalau kurang sehat, mana bisa beraktivitas kan? Sehingga ayat 15 firman Tuhan hari ini jempol berkata, jika Tuhan menghendakinya, saya hidup. Ayat 16. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Jangan congkak.
Jangan ada berkata, oh karena mamaku yang kasih jajanku. Oh jangan ada berkata demikian ya adik-adik ya, jangan. Oh karena harta mamaku banyak, harta bapakku banyak, harta nenekku banyak. Jangan ya, ayat 16 berkata. Jangan congkak, karena kalau congkak Tuhan ambil itu. Ya, ayat 16, saya baca ya. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Iya. Rupanya yang ada pada orang tua kita, yang ada pada bapak kita, yang ada pada keluarga kita, Tuhan yang berikan. Tuhan yang berikan, ayat 16. Maka jangan sombong. Tadi guru sekolah minggu berkata, datanglah ke gereja, berilah, jangan korupsi, persembahkan kepada Tuhan. Karena persembahan yang mahal buat Tuhan adalah persembahan anak sekolah minggu. Mengapa? Anak sekolah minggu itu tidak suka berbohong. Anak sekolah minggu itu tidak pandai sandiwara. Itu anak sekolah minggu yang betul. Ayat 17. Jadi kita seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik. Iya. Jadi kita menikmati hidup, Tuhan memberkati hidup, Tuhan memberi kehidupan kepada kita. Ayat 17 berkati, sekarang Tuhan memberkatimu. Jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Iya. Kalau kita sudah melakukan yang baik, berarti Tuhan memberkati kita kan? Kalau Tuhan memberkati kita, apapun yang kita inginkan pasti tercapai. Gantungkan cita-citamu dalam imanmu ya. Jangan gantungkan cita-citamu di dunia. Gantungkan cita-citamu di dalam imanmu, di dalam doamu, di dalam kehidupanmu. Amin. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu nyata. Kami telah diberi suatu harapan baru lewat cerita Alkitab bahwa berbuat baik itu di hadapan Tuhan adalah harta yang termahal dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Yuk. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan.
di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya dan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari sama-sama meminta di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan Allah memberkati-Mu dan memelihara-Mu. Kiranya Tuhan menerangi-Mu dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniakan-Mu damai sejahtera.